Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 mata kuliah digitalisasi arsip kelas D ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas praktikum 3. Sebelumnya kelompok 3 itu beranggotakan 1 Septa Elizabeth, 2 ada Dedre Aura Viena, 3 ada Gia Marsha Aurel, 4 ada saya sendiri Abi Ma'arif, dan yang kelima ada Ayla Ghazani Zarfa, dan yang keenam ada Naura Yasir. Berikut adalah presentasi kami. Saya akan menjelaskan bagian pengorganisasian beserta tupoksinya. Yang pertama ada bagian kepala bidang digitalisasi arsip, yaitu Abi Ma'arif. Tupoksinya yang pertama memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan digitalisasi arsip. Yang kedua menetapkan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan digitalisasi arsip. Yang ketiga mengevaluasi hasil dan efektivitas pelaksanaan digitalisasi. Yang keempat melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan dan pihak yang terkait. Kepala Bidang Digitalisasi Arsip memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi terkait digitalisasi arsip. Ia juga bertugas untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada di dalam bidang ini serta memastikan bahwa tujuan digitalisasi tercapai dengan efektif. Yang kedua, terdapat subbidang pengelolaan data dan pengelolaan arsip digital, yaitu Gia Marsha Aurel. Tupoksinya mengelola arsip digital yang telah diproses, menjaga dan merawat arsip digital agar tetap terstruktur dengan baik, melakukan pemeliharaan data dan pemantauan kualitas arsip digital. Yang terakhir, mengelola sistem penyimpanan arsip digital yang aman dan mudah diakses. Subbidang ini bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sistem digitalisasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Mereka juga menyusun rencana proyek dan mengatur anggaran serta waktu yang diperlukan. Selain itu, subbidang ini juga melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah ada untuk memastikan sistem digitalisasi harus terus berkembang serta memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ada subbidang perencanaan pengembangan sistem digitalisasi, yaitu Septa Elizabeth. Tupoksinya merancang dan mengembangkan sistem digitalisasi arsip, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk digitalisasi, menyusun rencana proyek digitalisasi arsip, termasuk anggaran dan waktu. Yang terakhir, melakukan analisis kebutuhan dan evaluasi digitalisasi yang sudah ada. Subbidang ini bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sistem digitalisasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Mereka juga menyusun rencana proyek dan mengatur anggaran serta waktu yang diperlukan. Selain itu, subbidang ini juga melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah ada untuk memastikan sistem digitalisasi itu terus berkembang dan memenuhi kebutuhan. Yang keempat, terdapat subbidang pengolahan dan pengamanan data arsip digital. Tupoksinya yang pertama melakukan pengolahan dan konversi data arsip menjadi arsip fisik menjadi format arsip digital atau bisa disebut alih media arsip. Yang kedua, menjamin kualitas data arsip yang sudah digitalisasi seperti resolusi dan juga format. Yang ketiga, menerapkan prosedur pengamanan data untuk melindungi arsip digital dari kerusakan serta ancaman. Yang terakhir, mengelola backup arsip digital secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Subbidang ini bertugas untuk memastikan bahwa arsip yang didigitalisasi memiliki kualitas yang baik dan aman. Mereka melakukan pengolahan data seperti pengolahan gambar, contohnya kayak pemindaian atau scan dan metadata, serta memastikan kualitas data yang dihasilkan. Selain itu, mereka juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan arsip digital, termasuk dengan melindungi data dari ancaman seperti kebocoran data atau kerusakan data. Yang kelima ada subbidang dokumentasi dan standarisasi digitalisasi, yaitu saya sendiri Ayla Ghazani Zarfa. Tupoksinya menyusun prosedur dan pedoman untuk digitalisasi arsip, membuat dan memperbaharui standar teknis digitalisasi untuk memastikan konsistensi kualitas arsip. Yang ketiga, mendokumentasikan proses dan hasil digitalisasi untuk referensi dan evaluasi. Yang terakhir, memonitor dan mengevaluasi implementasi standar kearsipan digitalisasi. Subbidang ini memiliki
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi arsip dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang sudah ditetapkan. Mereka mengembangkan dan memperbarui standar teknis yang dibutuhkan untuk digitalisasi arsip, serta mendokumentasi seluruh prosedur tersebut agar dapat digunakan untuk evaluasi dan referensi di masa depan. Yang terakhir, terdapat bidang pelaksanaan digitalisasi, yaitu Dedre Aura Vienna. Tupoksinya melaksanakan proses digitalisasi arsip secara langsung, yaitu pemindaian atau konservasi, konversi. Yang kedua, memastikan bahwa semua arsip fisik yang dipilih sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, dan mengoperasikan peralatan dan teknologi yang digunakan dalam proses digitalisasi seperti scanner atau lain-lain. Yang terakhir, menangani permasalahan teknis yang terjadi selama proses digitalisasi. Subbidang ini memiliki peran teknis yang langsung terlibat dalam pelaksanaan proses digitalisasi. Mereka mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendigitalisasi arsip seperti pemindai, alat pengolahan gambar, dan sistem penyimpanan digital. Mereka juga memastikan bahwa proses digitalisasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta menangani kendala teknis yang mungkin terjadi. Sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Selanjutnya ada perencanaan teknis. Untuk kegiatan yang pertama adalah persiapan arsip yang akan didigitalisasi. Untuk arsip kertas, detail kegiatannya ada yang pertama, pengecekan fisik dokumen. Seperti kondisi lembaran apakah mengalami sobek, berjamur, pudar, ataupun rusak. Yang kedua, pengecekan kelengkapan halaman dan urutan dokumen. Yang ketiga, pengecekan metadata yang tertera seperti judul halaman, tanggal, penulis, dan nomor referensi. Yang keempat, pemisahan dokumen berdasarkan kategori, topik, dan jenis dokumen. Yang kelima, pembuatan daftar inventaris kertas seperti kode dokumen, deskripsi, jumlah halaman, dan lokasi penyimpanan. Yang keenam, penandaan dokumen yang tidak layak didigitalisasi atau perlu restorasi terlebih dahulu. Yang terakhir, pembuatan laporan persiapan digitalisasi arsip kertas. Untuk arsip dalam media DVD atau mini DVD dan non-digital lainnya, langkah pertama adalah pengecekan fisik DVD atau video. Saat kondisi diterima awal, apakah mengalami goresan, rusak, ataupun berjamur. Yang kedua, pengecekan metadata yang ada di fisik DVD atau video itu, seperti judul, tanggal, durasi, penciptaan, dan jika minim maka perlu ditambah. Nomor 3, pengecekan isi media dapat dibaca atau diputar dengan baik. Yang keempat, penyalinan isi media ke penyimpanan digital dan jika memungkinkan untuk keperluan backup dan pengecekan lanjutan. Yang kelima, pembuatan daftar isi media dengan identifikasi file. Yang keenam, penandaan media yang rusak atau butuh perlakuan khusus. Dan yang terakhir, pembuatan laporan persiapan digitalisasi media. Untuk arsip foto sendiri, langkah pertamanya adalah pengecekan fisik foto atau jika berupa cetak dan fisik. Yang kedua, pengecekan metadata yang ada seperti judul, lokasi, tanggal, dan subjek foto. Yang ketiga, pengecekan kualitas foto digital seperti apakah blur, tidak fokus, duplikat, over. Yang keempat, ada pemindaian foto digital yang akan dimusnahkan ke folder khusus seperti blur, rusak, dan tidak relevan. Yang keenam, ada pengecekan dan penghapusan file duplikasi. Yang ketujuh, pembuatan laporan dan berita acara untuk foto yang akan dihapus. Dan yang terakhir, pembuatan daftar arsip foto digital dan fisik dengan metadata yang lengkap. Untuk arsip karya artikel, langkah pertamanya adalah pengecekan fisik artikel seperti dilihat kondisi kertas, keberadaan halaman yang lengkap, kerusakan fisik seperti sobek, luntur, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengecekan metadata yang ada seperti judul artikel, penulis, tanggal terbit, pembuatan, sumber penerbitan, atau jika berasal dari jurnal, apakah majalah atau koran. Yang ketiga, pengecekan kualitas teks. Misalnya, tulisan terbaca dengan jelas, tidak blur atau tercoret, tidak ada bagian yang hilang atau tidak terbaca. Yang keempat, penataan artikel berdasarkan kategori seperti topik, misalnya pendidikan, sosial, teknologi, atau tahun, jenis, artikel populer, ilmiah, ataupun opini. Yang kelima, pembuatan daftar inventaris artikel, termasuk kode arsip, ringkasan isi artikel, lokasi penyimpanan fisik. Yang keenam, persiapan dokumen untuk proses digitalisasi termasuk pemisahan
artikel yang akan di-scan, penandaan khusus untuk artikel yang butuh perlakuan khusus, misalkan restorasi ringan. Dan yang terakhir, pembuatan laporan dan dokumentasi kegiatan persiapan digitalisasi itu. Untuk kegiatan yang kedua, melakukan kegiatan digitalisasinya. Yang pertama, untuk arsip kertas, gunakan scanner resolusi minimal 300 dpi. Yang kedua, simpan hasil scan dengan format PDF atau JPEG sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pastikan hasil pemindaian terbaca jelas, tidak miring, ataupun tidak terpotong. Yang terakhir, jika memungkinkan, gunakan scanner ADV untuk dokumen yang banyak. Untuk arsip media DVD atau mini DVD dan non-digital lainnya, langkah pertama, gunakan perangkat pembaca DVD, room player, mini DVD, converting analog ke digital. Yang kedua, rekam atau rip isi media ke dalam format digital seperti MP4 dan MP3 untuk audio. Yang ketiga, simpan hasil dalam resolusi standar atau sesuai kualitas sumber. Yang keempat, hindari konversi berulang untuk menjaga kualitas dari videonya. Dan yang terakhir, simpan file hasil RIP dalam folder sesuai metadata. Untuk arsip foto, yang pertama, untuk foto yang dicetak, scan dengan resolusi minimal 600 dpi untuk preservasi. Simpan dalam format TIFF atau preservasi dan JPEG atau aksesibilitas. Baik, selanjutnya untuk foto digital, salin dari media penyimpanan, kamera hard disk atau flash disk ke folder digitalisasi. Pastikan nama file tidak berubah saat pemindahan dan hindari kompresi ulang. Baik, selanjutnya ada untuk arsip karya artikel. Detail kegiatannya, gunakan scanner resolusi minimal 300 dpi. Terus yang kedua, pastikan artikel terpindai penuh, tidak terpotong, dan dalam posisi yang lurus. Selanjutnya, simpan hasil pindaian ke dalam format PDF untuk keperluan dokumentasi dan distribusi. Lalu, untuk artikel yang sangat panjang atau multi halaman, gabungkan ke dalam satu file PDF. Terus selanjutnya juga lakukan pengecekan awal terhadap hasil scan untuk memastikan kualitas. Dan jika artikel dalam bentuk digital, file Word atau PDF lama, konversi ke versi final dengan struktur metadata yang lengkap. Lalu yang ketiga, memberi nama file. Detail kegiatannya, pemberian nomor pada berkas dan atau pada folder hasil digitasi. Contoh formatnya yaitu tahun, arsip pemilik, nama file, nama file dan nomor urut pengerjaan. Baik, selanjutnya di nomor 4 yaitu untuk penyimpanan di folder Google Drive yang sudah ditentukan. Penamaan foldernya harus disesuaikan dengan berkas yang diserahkan. Contohnya digitalisasi arsip, garis bawah, tanggal 15 bulan 4 tahun 2025, kelompok 3. Lalu yang nomor 5, selanjutnya mengedit hasil digitalisasi. Lalu editlah hasil digitalisasi menggunakan software yang sudah disediakan. Terus contohnya juga ada untuk arsip kertas, itu harus dipastikan juga tidak ada informasi yang hilang, fokus baik, tidak blur, exposure baik, cropping baik, tidak terlipat, metadata sesuai, penamaan file sesuai, penyimpanan sesuai. Lalu untuk selanjutnya untuk arsip media DVD, mini DV atau arsip non digital lainnya, hasil digitalisasi baik, durasi sesuai dengan arsip, format file sesuai, metadata yang dihasilkan juga sesuai, penamaan juga sesuai, penyimpanan juga sesuai. Untuk arsip foto sendiri juga sama, kurang lebih ya tidak blur, fokus baik, filter baik, cropping baik, tidak terpotong atau rusak. Metadata yang dihasilkan juga sesuai, penamaan sesuai, dan penyimpanan sesuai. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir untuk arsip karya artikel, pastikan juga teks terbaca dengan jelas, tidak ada halaman yang hilang, format sesuai standar, PDF, doc atau dan sebagainya. Dan juga ada layout dan format dokumen konsisten, metadata yang dihasilkan sesuai, penamaan file sesuai, dan penyimpanan juga sesuai. Selanjutnya, tabel perencanaan teknis nomor 6 yaitu membuat daftar arsip menggunakan Excel. Pedoman pembuatan daftar arsip yang dialih media dalam bentuk Excel untuk dilampirkan bersama dengan berita acara berdasarkan Perka Antri nomor 9 tahun 2018. Selanjutnya nomor 7, melakukan quality assurances hasil digitalisasi. Pastikan hasil digitalisasi sudah baik dengan melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh mengikuti tahapan kelima di atas. Setelah semua aspek telah dipastikan sesuai, lakukan konservasi file hasil digitalisasi ke dalam format PDF untuk memastikan standar kearsipan terpenuhi.
Lalu selanjutnya nomor 8, membuat laporan kegiatan, berita acara, daftar arsip, alih media, dan rekapitulasi hasil digitalisasi. Pelaporan kegiatan praktikum mencakup lampiran 4, pedoman pembuatan laporan kegiatan harian. Baik, selanjutnya ada SOP digitalisasi arsip yang kami punya. Itu mulai dari tahapan kepala bidang memutuskan arsip mana yang perlu didigitalisasi. Dokumennya adalah daftar arsip prioritas dan juga identifikasi kebutuhan digitalisasi berdasarkan urgensi, kondisi fisik, dan juga nilai historis. Tahapan selanjutnya ada subbidang dokumentasi menyusun pedoman teknis dan standar digitalisasi. Dokumennya SOP digitalisasi dan juga standar teknis, termasuk ketentuan resolusi, format file, penamaan, dan juga metadata. Selanjutnya, subbidang pelaksanaan memindai arsip fisik. Dokumennya file digital hasil pindai, yaitu file dicek kualitasnya dan dilengkapi metadata deskriptif. Selanjutnya, subbidang pengolahan menyimpan dan mengelola file hasil pindai. Dokumennya log penyimpanan file dan juga file backup, yaitu disimpan di sistem arsip digital dengan backup rutin. Selanjutnya, kepala bidang mengevaluasi hasil digitalisasi. Dokumennya laporan evaluasi dan juga evaluasi untuk memastikan efisiensi dan kualitas digitalisasi. Tahap yang terakhir adalah subbidang dokumentasi mencatat seluruh proses dan hasil digitalisasi. Dokumen yang dihasilkan laporan proses digitalisasi yaitu dokumentasi untuk referensi dan audit internal. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai laporan kegiatan. Praktik mata kuliah praktikum digitalisasi arsip merupakan mata kuliah bagi mahasiswa manajemen rekod dan arsip. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, serta melakukan proses digitalisasi arsip vital individu secara sistematis dan sesuai dengan standar. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan harian praktikum digitalisasi arsip yang dilakukan di lapangan dan laboratorium vokasi UI selama 56 jam sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah. Lalu, definisi laporan kegiatan praktikum adalah dokumen yang memuat seluruh aktivitas yang telah dilakukan selama praktikum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Laporan ini menjadi bukti pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip vital individu, arsip foto, arsip media non-digital, dan karya artikel sesuai dengan pedoman yang berlaku. Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai laporan hasil kerja yang telah dilakukan oleh mahasiswa, sebagai bukti kegiatan praktikum, sebagai syarat kelulusan mata kuliah praktikum digitalisasi arsip, dan sebagai media monitoring dan evaluasi pelaksanaan praktikum. Proses penyusunannya itu, selama kegiatan praktikum, mahasiswa mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Laporan harian ini dilengkapi dengan dokumentasi foto dan daftar arsip yang telah dialih media. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat proses pembuatan laporan kegiatan praktikum, yaitu ada dokumentasi kegiatan praktikum, verifikasi data yang sudah didapatkan, dan kerjasama yang baik dengan teman satu kelompok. Laporan ini dibuat dan dikumpulkan pada akhir kegiatan praktikum. Penilaian yang akan hasil laporan kegiatan praktikum menjadi bagian dari komponen penilaian mata kuliah praktikum. Adapun komponen penilaiannya adalah isi kegiatan apa saja yang dilakukan, kelengkapan isi memuat semua kegiatan di hari pertama sampai dengan akhir, format penulisan sesuai dengan format yang diberikan, waktu pengumpulan yang tepat waktu, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa baku, baik, dan benar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon dimaafkan bila banyak sekali kesalahan ataupun banyak sekali tutur kata yang diucapkan yang salah. Sekian, terima kasih.